Kemudian ayam kampung karena nggak banyak pesaingnya, walaupun marketnya terbatas ya, menengah ke atas, harganya relatif stabil. Dari 100 orang yang memulai usaha itu biasanya yang sukses sekitar 20-an aja. Jadi 80% itu gagal karena itu. Perkenalkan, saya Kukuh, owner dari PT Kampung Chicken. Yaitu Kampung Chicken itu bergerak di bidang pembesaran ayam kampung, termasuk dengan produksi-produksi turunannya, yaitu karkas, ayam kampung, kemudian olahan, yaitu yang sudah dimasak, ayam kampung juga, khususnya ayam kampung probiotik kita. Waktu itu saya memutuskan untuk memilih ayam kampung karena pertama pesaingnya tidak banyak pemain-pemain besar. Seperti pemain broiler itu banyak sekali pemain-pemain besar, maka harga pasti mereka bisa tentukan. Tapi kalau ayam kampung, sepengetahuan saya tidak begitu banyak pemain besarnya. Ya. Jadi awalnya saya dulu karyawan dari perusahaan oil and gas, lalu menjelang masa-masa pensiun itu ya sekitar umur 50 ke atas, anak saya itu baru lulus dari IPB, anak saya yang laki-laki lulus dari IPB di bidang perikanan kelautan, lalu dia melihat temennya ada yang beternak ayam kampung. Nah, dia bilang ke saya pengen nyoba gitu ya, beternak ayam kampung. Jadi awalnya saya nyoba ayam kampung sekitar 100 ekor. 100 ekor dengan kandang kecil di samping rumah. Jadi kandang seadanya. 100 ekor itu kenapa kita pilih 100 ekor? Karena kalau kita beli DOC, itu minimum itu 100 ekor atau 1 box. Itu pembelian minimum. Makanya saya beli minimum 1 box, lalu kita coba sendiri, baik itu pakannya kita bikin sendiri, kita oplos sendiri. Anak saya yang alumni IPB itulah yang mencari rujukan-rujukan pakan yang bagus itu seperti apa dari jurnal-jurnal atau dari karya ilmiah mahasiswa gitu. Lalu kita bikin sendiri, dioplos sendiri. Lalu karena awalnya kita hanya pengen tahu beternak ayam kampung itu apa sih permasalahannya gitu ya. Ketika panen, ketika bobotnya sudah 1 kilo ke atas, kita bingung mau jualnya kemana gitu. Untungnya masih 100 ekor, jadi kita potong dikit-dikit lalu titipkan ke tukang sayur di sekitar rumah. Lalu kita tahu pasar-pasarnya, titik-titik yang perlu ayam kampung tuh biasanya tipikal perumahan yang seperti apa gitu ya. Lalu makin lama rupanya demand-nya lumayan gitu. Lalu kita besarin, kita tambah dari 100 menjadi 300 ekor. Lalu kita tahu tempat jualnya, jadi tidak sebingung waktu awal-awal. Kemudian kita jual online juga setelah itu. Dari online, rupanya demand-nya meningkat lagi. Akhirnya kandang yang di rumah itu nggak kita pakai lagi, lalu pindah ke sini. Di sini saya bikin kandang. Ini kandangnya sebenarnya kapasitas 2 lantai, itu kapasitas bisa 3.000 ekor.
Oke, probiotik itu sebenarnya dari bakteri pengurai, bakteri probiotik. Itu kita gunakan bakteri ini untuk memfermentasi dari jamu-jamuan. Jamu-jamuan dari rempah-rempah, jamu-jamuan tradisional kita, yaitu ada jahe, lengkuas, kencur, daun sirih, dan lain-lain lah. Nah itu saya dapat komposisi jamu-jamuan itu dari seseorang di Balitnak, Bogor, Balai Penelitian Ternak Bogor. Probiotik itu fungsinya untuk membuat, terutama untuk membuat sehat ususnya, metabolismenya supaya dia sehat, sehingga nanti makanan itu tidak banyak terbuang di kotoran, lebih banyak diserap ke usus gitu ya. Jadi ususnya kita kasih jamu-jamuan yang kita udah fermentasikan dengan bakteri probiotik, sehingga baunya mirip tape ya, itu artinya sudah jadi, jamu-jamuan probiotiknya fermentasinya udah jadi, udah siap dicampur dengan air minum, lalu diminum oleh ayam, sehingga di dalam usus ayam itu ada bakteri probiotiknya tadi, selain jamu-jamuan yang membuat dia lebih tahan cuaca dan tahan penyakit gitu ya. Dengan usus ayam yang sehat, kemudian metabolismenya jadi bagus, lalu pembesarannya juga lebih cepat dari yang tidak diberi jamu-jamuan gitu ya, selain lebih tahan penyakit. Kemudian karena ayamnya sehat, diharapkan dagingnya juga menyehatkan ya, karena kita nggak pakai obat-obatan pabrikan, jadi khusus jamu-jamuan itu aja obatnya. Kecuali kita menggunakan vaksin ya, kalau vaksin memang perlu kita lakukan. Kemudian pernah kita lakukan uji lab dari dagingnya, dibandingkan dengan ayam kampung yang biasa itu, ayam kampung probiotik itu kandungan proteinnya lebih tinggi, tapi kandungan lemaknya lebih rendah. Nah, itu salah satu perbedaannya dari hasilnya. Kalau perbedaan dari pembesarannya, ya ayamnya jadi lebih sehat, terus kandang juga nggak bau, karena dari kotoran yang dia buang itu, kotoran ayam, sebenarnya dia masih mengandung bakteri-bakteri probiotik juga. Nah, bakteri itulah yang menguraikan kotoran-kotoran itu sehingga tidak bau. Gitu. Kalau ayam kampung, kisaran 3,5 bulan sampai 4 bulan. Jadi metabolisme ayam kampung itu memang perlu waktu segitu untuk kira-kira mendapatkan bobot 1 kilo sampai 1,2 kilo. Tidak bisa kita pacu. Beda dengan broiler yang mungkin belum sampai 30 hari sudah bisa dipanen. Kalau ayam kampung nggak bisa, walaupun kita kasih makanannya lebih banyak, tetap aja dia metabolismenya pertumbuhannya seperti itu. Nanti malah kalau terlalu banyak dikasih pakan, terbuang di kotorannya. DOC di sekitaran Bogor, jadi ada beberapa breeding farm khusus untuk ayam kampung. Itu ada beberapa tempat yang saya pernah ngambil itu sekitar dari 4 tempat yang berbeda gitu ya. Karena ayam kampung sendiri itu juga punya ras-ras yang beda-beda. Ada yang breeding yang khusus untuk ayam kampung yang jenisnya sentul gitu ya. Kemudian ada tempat lain yang silangan, tapi ayam kampung juga, ayam kampung asli. Ada juga yang KUB. KUB itu temuan silangan dari Balitnak. Nah, kita udah coba semua. Kita pengen tahu yang paling cocok dengan lokasi kandang kita tuh sebenarnya yang jenis yang mana gitu. Karena kadang beda lokasi, beda ini juga pertumbuhannya. Misalnya untuk ayam kampung yang jenisnya sentul, mungkin di satu lokasi pertumbuhannya bagus, tapi di lokasi lain mungkin kurang bagus gitu. Kalau ini semua yang ada sekarang itu jenis KUB. Nah,
ayam kampung ini karakternya seperti yang dilihat itu di kandang itu dia suka nangkring. Jadi beda dengan ayam broiler yang dia nggak bisa terbang atau nggak bisa lompat, jadi tetap di bawah. Ayam kampung itu karakternya suka nangkring, sehingga di kandang saya bikin tangkringan supaya dia itu nyaman gitu ya. Biasanya kalau lapar baru turun makan. Kemudian dia banyak mobilisasi atau gerakan. Itu juga salah satu yang membuat pakan yang dia makan itu ada yang jadi energi untuk dia bergerak, beda dengan ayam broiler. Tapi itu juga yang membuat proteinnya jadi lebih tinggi dan lemaknya lebih rendah karena dia banyak gerak. Biasanya yang cepat menular itu karena virus. Jadi waktu kita ngambil DOC dari breeding farm, itu ada yang sudah divaksin, ada yang belum divaksin, sesuai dengan permintaan peternak lah. Nah, itu kita Kampung Chicken ada kerjasama dengan dokter hewan, di mana dokter hewan itulah yang membuat program-program kesehatan atau medikasinya. Misalnya umur berapa nanti harus divaksin, kemudian selain jamu-jamuan tadi untuk mencegah penyakit juga kalau ada sakit itu gimana pencegahannya. Tapi yang paling riskan memang virus. Jadi peternak-peternak yang mau mengawali usaha peternakan ayam kampung itu perlu diperhatikan mengenai virus karena dia penyebarannya cepat sekali kalau begitu kena. Jadi lebih baik kita vaksin supaya walaupun kena virus dia masih tahan. Oke, tadi yang saya nyoba pertama kali yang 100 ekor itu sekitar tahun 2018. 2018, kemudian akhir 2018 itu sepertinya saya sama anak saya udah memutuskan kayaknya ini kita perlu besarkan gitu ya. Prospeknya kelihatannya bagus ayam kampung itu. Sehingga pada akhir 2018 itu saya membuat PT yang bergerak di pembesaran ayam kampung, kemudian dan produk-produk turunannya, pemasarannya itu awalnya ya tadi secara offline ke tukang sayur, lalu kita meningkat ke online, jadi lewat Tokopedia, kemudian GrabMart, lalu kita besarkan lagi, kita buka cabang atau hub itu ya. Selain kalau pusatnya kan di Bogor, lalu hubnya itu ada di Depok, Bekasi, sama Ciledug. Itu kita bikin karena waktu kita jualan online itu ada pembeli lokasi Jakarta yang dia pengen beli tapi ongkirnya kemahalan kalau dari Bogor. Makanya kita buka cabang atau hub itu mendekati konsumen supaya konsumen tidak terbebani oleh ongkir. Dan itu demand-nya sebenarnya meningkat terus. Apalagi waktu awal-awal pandemi kemarin malah meningkat omsetnya. Mungkin karena orang karena nggak bisa kemana-mana, dia pengen nyetok untuk kebutuhan mereka berapa minggu atau sebulan gitu ya. Jadi ayam kampung itu memang segmen pasarnya terbatas ya, yaitu menengah ke atas. Menengah ke atas itu mereka lebih suka daging-daging atau produk-produk yang memang menyehatkan gitu ya, yang tidak banyak mengandung obat-obatan pabrik atau kandungan kimia lainnya. Mereka memilih ayam kampung. Jadi prospeknya sebenarnya bagus, masih bagus demand-nya karena orang-orang yang kesadaran untuk hidup sehat juga meningkat. Kaum menengah ke atas juga makin lama harusnya makin meningkat ya, kaum menengah ke atas. Jadi untuk pemasarannya
pemasarannya biasanya kita sasar juga lokasi-lokasi yang dekat dengan tadi itu, menengah ke atas. Jadi kalau perumahan ya kita cari perumahan yang kira-kira tipenya untuk menengah ke atas. Nah kita cari reseller di area situ, atau kalau awal-awal ya warung-warung sayur kita titipkan itu di perumahan-perumahan menengah ke atas. Pakan kita masih pakai pakan pabrikan. Tapi dengan adanya minuman yang dicampur jamu-jamuan yang difermentasi dengan bakteri probiotik itu lebih efisien daripada tidak menggunakan probiotik. Karena dengan menggunakan probiotik itu pakan yang diserap oleh usus itu lebih banyak, lebih efisien dibandingkan yang tidak menggunakan, sehingga kotoran-kotoran yang terbuang juga nggak banyak. Tapi memang pakan itu hampir 80% dari biaya lah, 80 lebih mungkin. Itu memang kita perlu menyiasati, kita perlu mencari terus pakan yang murah tapi kualitasnya cocok untuk ayam kampung. Karena metabolisme ayam kampung itu beda dengan ayam broiler, sehingga kandungan komposisi pakan itu juga agak beda dengan broiler. Jadi kalau broiler itu harganya mahal karena dia perlu protein tinggi. Kalau ayam kampung sebenarnya proteinnya nggak terlalu tinggi amat dia perlunya. Jadi itu pandai-pandai kita trial and error. Oke, dengan terus membesarnya populasi ayam kampung yang kita besarkan. Jadi awalnya tadi 100, meningkat 300, terus kita bikin kandang ini populasi 3.000, kemudian awal tahun ini ada satu kandang lagi di daerah Cigombong yang kapasitasnya 20 ribuan, sehingga kalau kita pasarkan sendiri di online, itu kurang cepat perputarannya, maka kita juga jual ayam hidupnya. Nah itu biasanya udah ada pelanggan yang ambil sendiri ke kandang. Lalu yang produk-produk selain ayam hidup adalah kita bagi dua, yaitu karkas. Karkas itu adalah daging mentahnya dalam bentuk beku, lalu olahan yaitu yang sudah diungkep atau sudah dimasak sehingga nanti konsumen tinggal goreng aja. Nah yang ayam yang dalam bentuk karkas itu ada yang berbentuk ayam utuh, karkas yang sudah dibersihkan, kemudian ada yang dalam bentuk potongan. Jadi misalnya konsumen kan biasanya pengen, dia nggak mau repot-repot motong sendiri, makanya kita potongkan. Ada ayam kampung misalnya ukuran 8 on, potong 8, ada juga potong 12 gitu ya. Kemudian ada juga ayam kampung yang kita filet, yaitu filet bagian dada sama paha. Nah itu yang belum banyak produsen atau belum banyak produk filet ayam kampung di pasaran. Kemudian ada juga ayam kampung giling, yaitu setelah di filet lalu kita giling pakai mesin giling. Lalu turunannya ada ati ampla, ada ceker, ada tulang kerongkong. Itu biasanya dibeli untuk misalnya membuat kaldu, kuah gitu ya. Ada juga kepala, ada kita jual khusus sayap saja, ada kita jual juga khusus paha drumstick. Kemudian kalau olahan kita ungkep itu ada 3 varian. Sampai saat ini baru ada 3 varian, yaitu ayam ungkep original, ayam ungkep untuk dibakar yaitu bumbu bakar madu sama bumbu bakar rujak yang agak pedas gitu. Usaha-usaha sektorial seperti ini itu yang perlu kita pastikan dulu sebenarnya marketnya. Jadi kalau produksi seperti kandang itu tuh ngikutin market aja, permintaannya berapa sih gitu ya. Jadi sebaiknya memang
kalau ingin mencoba, survei dulu marketnya. Marketnya itu di mana saja, berapa banyak. Karena biasanya pada umumnya dari 100 orang yang memulai usaha itu biasanya yang sukses sekitar 20-an aja. Jadi 80% itu gagal karena itu. Mungkin salah strateginya gitu ya. Kemudian ayam kampung itu memang menurut saya cocok untuk yang suka peternakan dan untuk yang kecil-kecilan. Karena pertama kita pesaingnya nggak banyak yang besar-besar. Jadi ayam kampung itu bisa paling kecil 100 ekor itu bisa itu ya. Jadi Kampung Chicken punya akun Instagram, juga Facebook. Nah, yang tertarik ingin menjadi reseller, jadi reseller itu prospeknya bagus. Sistemnya nanti dari Kampung Chicken akan memberikan harga khusus reseller, sehingga masih ada margin antara harga reseller dengan harga retailer kita, retail. Nah, di situ marginnya reseller. Bahkan reseller kalau dia ngambil banyak, 100 ekor ke atas, 100 pack ke atas gitu, itu marginnya cukup lebar sehingga reseller itu bisa punya downliner satu step lagi, dan itu marginnya masih cukup. Di situ ada kalau ingin daftar jadi reseller, ada linknya, di mana kalau ngeklik link itu langsung ke website landing page kita. Nah, di situ calon reseller bisa ngisi formnya, alamat, kemudian kenapa kok pengen jadi reseller dan lain-lain lah. Itu bisa dari situ. Dan sampai sekarang masih kita buka lebar-lebar untuk para calon reseller. Keuntungannya dari sisi harga juga, misalnya nanti dari sisi geografis, misalnya gini, ada reseller yang posisinya di daerah Pasar Minggu misalnya. Nanti ketika ada calon pembeli yang order ke kita, ke Kampung Chicken, lokasinya di radius reseller Pasar Minggu, maka kita akan arahkan untuk beli ke dia. Gitu. Kemudian kalau pembeliannya banyak, akan ada free ongkir. Bahkan kalau reseller itu nanti setelah performanya 3-4 bulan itu kita anggap bagus, artinya meningkat terus, maka nanti akan kita kasih pinjam freezer pinjam, kita kasih pinjaman, listriknya dia yang bayar gitu. Jadi sehingga daya tampungnya lebih besar lagi. Terima kasih sekali atas liputannya dari Agro Maritim, di mana saya bisa berbagi pengetahuan tentang ayam kampung. Juga saya ingin menginspirasi para generasi muda, anak-anak muda yang pengen terjun ke bidang peternakan. Ayam kampung itu cocok untuk usaha kecil-kecilan, karena kita dari 100 ekor saja udah bisa mencoba, sehingga kita tahu kekurangan dan kelebihannya ayam kampung itu apa saja. Terima kasih pada Agro Maritim YouTuber. Saya sarankan kepada pemirsa semua untuk subscribe YouTube channelnya Agro Maritim.